Ini pas sekali nih langsung ditanyakan ke Bang Kodari. Silakan, Bang Adi Pray, apa yang mau ditanyakan soal koalisi? Koalisinya Prabowo tidak efektif, justru yang banyak ini semakin mulai kelihatan kerjanya, kinerjanya atau apa Bang Adi? Ya, bagi saya secara prinsip bahwa koalisi itu tetap penting untuk menjaga stabilitas politik. Tapi kan ada satu istilah yang disebut dengan ancaman sebuah stabilitas. Ya. Kalau semua partai politik, kalau DPR ini hanya menjadi stempel dari kepentingan politik pemerintah, apakah tidak ada kekhawatiran jika suatu waktu ada kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang kontroversial, tidak menyentuh persoalan-persoalan rakyat, itu sebaiknya bagaimana kekuatan politik yang kalah sekalipun, sebaiknya jangan dirangkul. Kalau saya dari dulu mazhabnya, yang kalah itu biarkanlah dia berjalan di tempat yang sunyi, tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Yang ingin saya katakan adalah bagaimana sebenarnya pemerintah sebagai upaya untuk turut serta menciptakan iklim demokrasi yang sehat di tengah semua pihak sudah dirangkul menjadi bagian dari kekuasaan politik. Bukankah kekuasaan, bukankah pemerintah itu butuh sparring partner yang kritis sebenarnya, sekedar mengingatkan bahwa ada sesuatu yang kurang oke, tidak on the right track, dan itu perlu kelompok-kelompok yang berada di luar yang setiap saat harus kritis dan harus menyampaikan alasan-alasan yang rasional. Saya kira di situ. Bagaimana kira-kira penjelasan Pak Mr. Bang Kodari, Q? gimana nih? Kayaknya dengan merangkul semua pihak itu jadi kehilangan sparring partner yang kritis menurut Anda. Apakah itu justru malah mengurangi nanti bagaimana Presiden dan juga para pembantunya ini mendapatkan berita yang benar, bukan cuma berita yang baik begitu? Saya kira kacamatanya ada dua ya. Pertama kacamata konstelasi politik, yang kedua kacamatanya adalah teknokrasi atau efektivitas pemerintahan. Saya sering mengibaratkan pemerintahan itu sebagai sebuah rangkaian gerbong kereta. Jadi gerbong kereta itu kan dia ada lokomotif, ada gerbong-gerbong, ya, di mana lokomotif ini punya tugas yang sangat berat untuk menarik gerbong yang sangat panjang. Apalagi kalau kita bicara negara sebesar Indonesia dengan program-program yang tadi kita udah diskusi begitu luar biasa, begitu masif, dan apalagi melakukan sebuah perubahan yang bersifat sangat-sangat fundamental. Sehingga lokomotif itu harus punya kekuatan yang besar. Bayangkan kalau lokomotifnya kecil, kapasitasnya rendah, ya nggak bergerak itu rangkaian gitu loh. Jadi kita ini bicara mengenai sebuah rangkaian yang sangat panjang, karena itu gerbong harus punya kekuatan yang cukup signifikan. Saya kira dengan konstelasi angka dukungan politik sekitar berapa, 80% ya dari kursi di parlemen, kita punya kekuatan yang cukup untuk menarik gerbong yang begitu panjang, untuk menarik program-program yang begitu besar, yang begitu masif, dan sekali lagi ya, fundamental. Tetapi kita tetap punya ruang untuk ada suara-suara yang kritis, yang memberikan masukan, memberikan saran. Saya kira Presiden juga sangat menyadari kok bahwa sebagus-bagus kinerja Presiden itu nggak mungkin semua puas kok. Per hari ini aja misalnya tingkat kepuasan berapa? 78%, gitu. Yang tidak puas 15%, sisanya tidak tahu, tidak menjawab. Anggaplah kita anggap jadi satu begitu. Artinya tetap akan ada kelompok masyarakat yang apapun yang dikerjakan oleh pemerintah itu tetap punya pemikiran yang berbeda, dan saya kira ada paralelisme yang cukup kuat antara apa yang sekarang terjadi pada koalisi dengan suara yang ada di masyarakat. Balik lagi bahwa koalisinya sekitar 80%, lalu tingkat kepuasannya sekitar 70-80%, trust kepada presiden kan 81%. Jadi saya kira cukup proporsional lah. Artinya yang penting itu bahwa dalam pemerintahan kita punya efektivitas, tetapi kita juga memberikan ruang bagi suara-suara yang berbeda. Saya pribadi, KSP kan, waktu baru ditunjuk, saya mengatakan begini, KSP itu biarlah dia menjadi suara masyarakat di pemerintahan. Ya, artinya apa? Kita sendiri mau mengatakan, pemerintahan pun juga perlu mendengarkan dari masyarakat. Jadi di parlemen ada yang namanya oposisi, tetapi di pemerintahan pun juga ada elemen, ada bagian, ada suatu institusi yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh masyarakat begitu. Nah, termasuk keberadaan saya di sini, kita dialog, kita diskusi, itu mendengarkan masukan-masukan, saran-saran, dan apa yang disampaikan oleh masyarakat itu percayalah, itu kita akan jadikan dasar untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Mohon maaf ya, misalnya soal MBG, ada kritik mengenai bagaimana ada kasus-kasus keracunan misalnya.
Sekarang siapa yang pertama dengan lantang mengatakan tidak ada sertifikasi laik higienis? KSP itu, silakan dicek. Jadi Meskipun bagaimana? pernyataan abang juga dipertanyakan Bu Nanik ya. Selanjutnya. I walk the talk. I Oke. walk the talk. Kayak siapa tuh Not ya walk only the talk the talk. Oke. Gitu. I walk the talk. Gitu. Lepas dari ada potensi pro kontra di dalam, saya mengatakan kepada teman-teman bahwa kita mau masyarakat tahu bahwa pemerintah itu mendengar. Yang kedua, pemerintah itu terbuka terhadap perbaikan dan kritikan begitu. Jadi pada hari ini teman-teman udah tahu ada yang namanya SLAS, ada yang namanya pemantauan dari puskesmas, bahkan tambah lagi HACCP begitu loh. Jadi tenang aja Mas Adi, insya Allah kita tetap demokratis, tetapi jangan lupa bahwa pemerintahan tidak boleh lumpuh. Kalau lokomotifnya lemah, semua urusan nggak ada yang jalan. Ujung-ujungnya malah lebih susah. Oke, gimana nih Bang Adi? Katanya kalau negara besar butuh juga lokomotif yang besar. Ini kalau kita berkaca sama Amerika Serikat besar juga, tapi 15 departemen eksekutif doang ya Bang Adi. Ya. Terus kemudian ada beberapa poin yang katanya bisa juga mengkritik dari dalam gitu. Menurut Anda bisa nggak sih? Ya sebenarnya secara prinsip kalau kita melihat mazhab politik di Indonesia memang konsolidatif dan gotong royong. Oke, berarti bukan hal baru sebenarnya ya? Ya, semua presiden melakukan itu, terutama untuk menjaga stabilitas politik di parlemen. Tapi kan satu hal yang perlu digarisbawahi, ada kecenderungan di negara kita ini biasanya kalau partai sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan yang kontroversial, tidak pro dengan rakyat, memang partai itu kecenderungan untuk diam melalui DPR-nya di ada parlemen. Nah, peristiwa politik seperti demonstrasi akhir Agustus Pak KSP, Mr. Q, bagi saya ini adalah sebagai salah satu bentuk karena sumbatan-sumbatan aspirasi yang muncul dari berbagai kalangan itu tidak pernah dilakukan secara signifikan sehingga muncul protes, resistensi dan perlawanan yang bermunculan di mana-mana. Yang ingin saya katakan adalah memang agak rumit karena koalisinya sudah terbentuk 80%, tapi sebisa mungkin biarkanlah yang 20% ini nggak perlulah diajak menjadi bagian dari koalisi pemerintah sekalipun segmentasinya sangat sedikit, tapi setidaknya ada partai-partai yang memang diproyeksikan dia itu tujuannya adalah untuk menjadi teman yang juga memberikan pandangan-pandangan kritis terhadap pemerintah seperti supaya kita itu tidak lagi terjadi peristiwa yang seperti Agustus beberapa waktu yang lalu. Kan tidak mungkin dong ada orang demo, ada orang protes tanggal 25, 27, 28, 29, 30 dan 31 kalau aspirasinya itu didengarkan. Makanya kemarin di kalangan aktivis dan pegiat demokrasi itu titik pada kesimpulan bahwa ini kayaknya perlu demo dulu nih baru kemudian didengarkan aspirasinya. Ada reformasi lah kanan kiri, ada tuntutan 18 plus sekian dan seterusnya. 17 plus 8, ini yang buat 17 plus sekian dan seterusnya. Itulah yang saya kira menjadi penting baru. 18 plus. Beda lagi soalnya Bang Kalau Adi. 18 plus itu lain Mas Adi. Agak beda. Lain. Agak berbeda Bang Adi. Memori saya agak lama Bang. Oke. Jadi itu yang saya maksudkan bahwa kalau kita mau jujur ya begitu banyak tuntutan yang belakangan ini secara perlahan mulai diwujudkan. Kan setelah ada goyang-goyang pagar DPR, ada protes dan demonstrasi. Itulah yang saya sebut bahwa stabilitas itu menjadi penting satu sisi, tapi di sisi yang lain seringkali mengendap. Bahwa suara-suara yang muncul dari kanan kiri dari berbagai kalangan seringkali itu tidak tersampaikan dengan baik. Itulah yang saya sebut bagaimana nih sebenarnya peran-peran pemerintah untuk menciptakan bagaimana tetap ada kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok partai politik yang posisinya dia adalah sebagai kelompok yang selalu menjadi mitra yang kritis, menyampaikan secara terbuka, tak ada yang tutup-tutupi, jangan ada dusta di antara kita. Katakan kalau buruk itu buruk, katakan baik itu kalau itu baik. Kan itu yang sepertinya ingin kita dengar dalam proyeksi 4 tahun di sisa pemerintahan Kabinet Merah Putih.